Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini izinkan saya memaparkan diseminasi di tugas saya sebagai guru penggerak. Sebelum memulai, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat rekan guru atau Mas. Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya kita sebagai guru diberikan kelancaran dan melaksanakan tugas. Salawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga, kepada sahabat, selaku umatnya kita juga mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya darinya. Amin. Amin. Bapak Ibu guru, terima kasih yang sudah ada hari ini, yang sudah hadir. Di modul titik 1 alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah membersamai kami di calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi SMA Mas. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah sampai di modul titik 1, di mana di modul titik 1 ini ada tugas yaitu aksi nyata harus disimplinasi dengan rekan sejawat atau dengan Bapak Ibu, yaitu memaparkan dengan tema budaya positif di sekolah. Nah, ini harus dipaparkan dan harus kita berbagi lah sharing dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, ini Bapak Ibu guru, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini budaya positif. Budaya positif di sini merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang dari kontrol. Selama ini kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa yang memiliki perilaku sesuai dengan guru yang diharapkan. Jelas sekali Bapak Ibu, semua guru pasti mengharapkan
perilaku siswanya yang kita inginkan. Artinya tidak menginginkan ketika siswa berperilaku kurang baik, kadang-kadang kita kurang mengenakan, kemudian kita menegurnya secara langsung dengan kata-kata yang keras ataupun yang menyakitkan siswa. Nah, tentunya di sini di budaya positif ada nilai-nilai yang baik perlu kita terapkan, perlu kita jalankan, yaitu kita lanjut Bapak Ibu, di sini ada perunjurannya. Kadang-kadang kita sebagai guru sering memberikan hukuman kepada siswa melakukan kesalahan. Ketika siswa melakukan kesalahan, tanpa ada basa-basi kita panggil siswa, kemudian kita lakukan, kenapa kamu melakukan seperti ini? Nah, kita tidak memvalidasi ataupun tidak menanyakan kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut. Kadang-kadang kita langsung menjudge bahwa siswa tersebut salah, perbuatan seperti itu salah, kemudian kita menghukumnya. Kamu tidak boleh melakukan seperti ini lagi. Kadang-kadang hanya sementara saja, saat itu memang siswa menuruti gitu kan, tapi tidak berefek selamanya gitu kan, tidak ada kesan untuk siswa tersebut. Nah ini. Nah di sini di budaya positif ada cara Bapak Ibu ya, ada cara Ibu yang kita terapkan bisa laksanakan di sekolah. Yang kedua mungkin di sini ada memberikan imbalan terhadap perbuatan yang baik yang dilakukan siswa. Memang kadang-kadang kita sebagai guru bisa memberikan imbalan ketika siswa melakukan kesalahan ataupun siswa berprestasi gitu ya, diberikan imbalan. Tapi itu tidak gelap untuk selamanya. Hanya beberapa waktu saja. Setelah itu kadang siswa lupa gitu kan. Nah ini. Baik Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini berdasarkan penelitian teori kontrol di sini semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan siswa, perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ketika manusia melakukan kesalahan, mungkin ada tujuan, ada maksud, begitupun siswa. Kenapa siswa melakukan kesalahan di kelas, ribut di kelas? Ya mungkin ada maksud dan tujuan tertentu. Nah ini, makanya di teori kontrol di sini akan dibahas. Akan dijelaskan pertama 5 dasar kebutuhan manusia. Nih kalau lihat diagramnya, diagram lingkaran begini ya. Di sini ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survive di sini. Yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, ya jelas itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua di sini kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, ya. Yang ketiga kebutuhan penguasaan atau disebut juga pengakuan dan kemampuan. Kemudian yang keempat kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan disebutnya juga. Kemudian yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Nah, sini. Kalau kita lihat di sini kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia, kita lihat ketika siswa kita melakukan kesalahan, ketika siswa melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah ataupun budaya-budaya positif yang sudah dijalankan, ternyata siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah di sini mungkin ada kaitannya dengan 5 kebutuhan tersebut. Nah ini salah satunya mungkin nanti ada masuk kemana nih siswa tersebut melakukan kesalahannya di sini. Nah ini kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah di sini menurut Diani Goseng di sini dalam bukunya ini ada ya. Jadi ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini jelas ya Bu, Bapak Ibu. Jadi ketika manusia melakukan kesalahan, pertama mungkin menghindari di sini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga di sini menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi kalau kita diambil kalau di sini yang 3 ini. Menurut dosen ini 3 alasan manusia melakukan kesalahan di sini, melakukan sesuatu. Kalau siswa kita sepakati kalau misalkan yang ini. Kalau saya menyepakati yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Ketika siswa melakukan kesalahan, mungkin mereka ada sesuatu yang diinginkan. Tidak mungkin misalkan siswa melakukan kesalahan tersebut ataupun misalkan melakukan pelanggaran, mungkin pasti ada tujuan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Apa yang diinginkannya? Nah nanti kita lanjut lagi sini Bapak. Nah teori kontrol tersebut menurut William, nah ini sih dilanjutkan ada 5 polisi kontrol guru. Kita lihat Bapak Ibu. Kita selaku guru mau polisi kita ada di mana nih? Apakah kita sebagai guru penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah buat siswa? Apakah kita sebagai teman, selaku teman kita, atau pemantau ataupun kita sebagai manajer buat siswa? Nah, dari kelima ini pasti beda-beda setiap guru ini. Apa kita kadang-kadang kita yakini apa yang kita kerjakan selama ini ketika siswa melakukan kesalahan itu, kita hukum saja siswa tersebut. Kenapa? Sudah melanggar tata tertib sekolah dengan cara bagaimana? Ya kamu salah.
Tidak boleh melakukan seperti itu lagi. Apakah memang hari itu siswa menuruti, tapi esok hari sudah beda lagi. Kadang-kadang itu bisa dinamakan kita di posisi penghukum. Jadi menghukum siswa seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita memanggil siswa dengan cara melakukan verifikasi di lapangannya atau dengan siswa tersebut menyalahkan, seakan siswa tersebut salah total melakukan hal demikian. Ternyata secara tidak langsung akan terasa malu siswa tersebut, bahkan minder ke sekolah, minder dengan teman. Kenapa? Dengan guru tersebut ngerasa besar ketika dia diverifikasi kesalahannya, tidak dilakukan kesalahannya bagaimana, tujuannya bagaimana. Nah itu kadang-kadang ada lagi guru seperti teman, ketika siswa melakukan kesalahan ya diajak lah sebagai teman, di mana posisi kita sebagai guru, sebagai teman dengan anak sekolah. Ada juga guru seperti itu, atau ada pemantau. Yang dimaksud dengan pemantau di sini, Bapak Ibu, mungkin siswa melakukan kesalahan ataupun pelanggaran ketat tertib, tapi tidak melakukan perbaikan. Artinya siswa tersebut tidak dipanggil ataupun diberi pengarahan ataupun diperingati. Hanya memantau saja, dilihat saja mungkin tiap kelas dilihat yang ribut atau tidak. Bahkan ada yang ribut pun tidak dipanggil ataupun tidak diselesaikan. Nah ini bisa dikatakan guru sebagai pemantau. Nah yang terakhir di sini ada manajer. Nah kalau manajer biasanya di sini memvalidasi, kemudian melakukan verifikasi kesalahan-kesalahannya tersebut. Bagaimana ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, biasanya dipanggil guru. Kalau misalkan di pendidikan guru penggerak, ada bapak ibu guru diajarkan yang namanya teori segitiga restitusi. Nah ini ya, segitiga restitusi, cara menyelesaikan permasalahan dengan siswa. Insya Allah mudah-mudahan kita sharing di sini segitiga restitusi ini bisa diterapkan Bapak Ibu ya. Jadi kelima yang tadi kita lebih baik memilih yang ini Bu. Bagaimana kalau misalkan kita mengambil yang ini. Kita sebagai manajer untuk pembelajaran, manajer untuk siswa. Tapi kita gunakan caranya untuk menyelesaikan permasalahannya menggunakan teori segitiga restitusi. Nah, yang dimaksud dengan restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi siswa tersebut tidak merasa malu, tidak disalahkan. Nah ini, caranya bagaimana Bapak Ibu? Di sini ada di segitiga restitusi ini, Pak. Di siswa dipanggil dulu kalau ketika melakukan kesalahan. Kita tanyakan, stabilkan dulu keadaannya, identitasnya, tanyakan dulu. Contoh misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita berbagi. Ketika siswa melakukan kesalahan kita panggil, mungkin tanyakan, kita stabilkan dulu keadaannya. Misalkan kamu kenapa kamu tahu nggak misalkan Bapak panggil ke sini, mungkin tidak tahu Pak kesalahannya apa gitu kan. Nah itu cara menstabilkan. Jadi tidak langsung wah kamu salah, misalkan seperti itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Itu kan siswa kaget, seakan-akan itu guru penghukum di situ. Tapi kalau stabilkan dulu, kita tanya baik-baik. Nah kamu tahu nggak ketika kamu dipanggil ke sini, salahnya kamu apa? Tidak tahu mungkin Pak, pasti seperti itu. Kita stabilkan keadaannya. Kemudian kita sentuh, kamu tadi ribut pas pembelajaran Bapak. Nah ini stabilkan keadaannya. Baru siswa tersebut akan mengaku, ya Pak saya ribut. Karena apa? Pasti terbuka dia. Saya misalkan Bapak saya dicuri ketika saya mau nulis, misalkan. Itu stabilkan. Kita berikan motivasi buat anaknya. Ya, setiap manusia, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan manusia tidak yang sempurna. Bapak pun pernah di posisi misalkan tersebut pernah melakukan kesalahan. Nah ini manusiawi lah, seperti apa yang kamu lakukan ini ya sebenarnya Bapak bukan untuk menghukum, tapi untuk menstabilkan keadaan. Nah siswa tersebut akan merasa nyaman, akan merasa tenang, beda dengan langsung dihukum. Kemudian setelah itu validasi tindakan. Nah tindakan tersebut melakukan kesalahan tersebut, kita tanya kenapa melakukan tersebut, mungkin ada tujuan. Nah tujuannya apa? Itu tadi misalkan Pak saya melakukan tersebut, pertama mungkin balpen saya dicuri ataupun saya dicuri, misalnya validasi. Kondisikan misalkan keadaan tersebut supaya siswa tersebut tidak merasa bersalah. Nah, stabilkan keadaannya. Kemudian di sini ada menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi atau stabilkan, baru kita menanyakan keyakinan. Setelah itu, setelah ditanyakan yakin, contohnya misalkan, kamu siap nggak setelah melakukan kesalahan ini untuk lebih baik lagi? Misalkan siswa siapa? Kapan? Kita tanyakan. Kapan mulai hari ini dan seterusnya. Nah itu yang dimaksud dengan restitusi, gambaran seperti itu. Jadi kita diadakan percakapan dulu Bapak Ibu. Ini budaya positif ini mudah-mudahan kita terapkan di sekolah.
Singapura insya Allah kalau misalnya kita menerapkan segitiga restitusi ini untuk siswa, akan timbul karakter-karakter yang baik untuk siswa kita. Nah, kadang-kadang banyaknya siswa yang berkarakter buruk itu, misalkan, itu tidak sedikit ada juga guru yang menyelesaikan permasalahan dengan cara menghukum secara langsung. Tapi kita perlahan kita gunakan ini. Mudah-mudahan restitusi ini bermanfaat buat kita dan kita praktekkan di lapangan. Bapak Ibu guru, tugas kita memang mengajar. Ketika kita mengajar, banyaklah permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama dengan siswa. Nah, ini salah satu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita gunakan, kita terapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan atau tindakan siswa di kelas. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, kita sedikit sharing. Kalaupun misalkan kita ada yang ditanyakan, siap kita buka forum tanya jawab untuk segitiga restitusi ini. Boleh Pak Tatang dulu, silahkan kalau misalkan tentang restitusi ini pelaksanaan seperti apa, kita sharing ya Pak ya. Jadi siswa tersebut tidak merasa malu, tidak disalahkan. Nah ini, nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Di sini ada di segitiga restitusi ini Pak. Di siswa dipanggil dulu, kalau ketika melakukan kesalahan, kita tanyakan, stabilkan dulu keadaannya, identitasnya, tanyakan dulu. Contoh misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita berbagi. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita panggil, mungkin tanyakan, kita stabilkan dulu keadaannya. Misalkan kamu kenapa kamu tahu nggak, misalkan Bapak panggil ke sini, mungkin tidak tahu Pak kesalahannya apa gitu kan. Nah itu cara menstabilkan. Jadi tidak langsung wah kamu salah, misalkan seperti itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Itu kan siswa kaget, seakan-akan itu guru penghukum di situ. Tapi kalau stabilkan dulu, kita tanya baik-baik. Nah kamu tahu nggak ketika kamu dipanggil ke sini, salahnya kamu apa? Tidak tahu mungkin Pak, pasti siswa seperti itu. Kita stabilkan keadaannya. Kemudian kita sebut, kamu tadi ribut pas pembelajaran Bapak. Nah ini stabilkan keadaannya. Baru siswa tersebut akan mengaku, ya Pak saya ribut. Karena apa? Pasti terbuka dia. Saya misalkan pulpen saya dicuri ketika saya mau nulis, misalkan, itu stabilkan. Kita berikan motivasi buat anaknya. Ya setiap manusia, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan manusia tidak yang sempurna. Bapak pun pernah di polisi, misalkan tersebut pernah melakukan kesalahan. Nah ini manusiawi lah, seperti apa yang kamu lakukan ini, ya sebenarnya Bapak bukan untuk menghukum, tapi untuk menstabilkan keadaan. Nah siswa tersebut akan merasa nyaman, akan merasa tenang, beda dengan langsung dihukum. Kemudian setelah itu di validasi tindakan. Nah tindakan tersebut melakukan kesalahan tersebut, kita tanya, kenapa melakukan tersebut? Mungkin ada tujuan. Nah tujuannya apa? Itu tadi misalkan, Pak, saya melakukan tersebut, pertama mungkin balpen saya dicuri ataupun saya dicuri, misalnya validasi. Kondisikan misalkan keadaan tersebut supaya siswa tersebut tidak merasa bersalah. Nah, stabilkan keadaannya. Kemudian di sini ada menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi atau stabilkan, baru kita menanyakan keyakinan. Setelah itu, setelah ditanyakan yakin, contohnya misalkan, kamu siap nggak setelah melakukan kesalahan ini untuk lebih baik lagi? Misalkan siswa siapa? Kapan? Kita tanyakan kapan mulai hari ini dan seterusnya. Nah itu yang dimaksud dengan restitusi, gambaran seperti itu. Jadi kita diadakan percakapan dulu Bapak Ibu. Ini budaya positif ini mudah-mudahan kita terapkan di sekolah. Singapura insya Allah kalau misalnya kita menerapkan segitiga restitusi ini untuk siswa, akan timbul karakter-karakter yang baik untuk siswa kita. Nah kadang-kadang banyaknya siswa yang berkarakter buruk itu, misalkan, itu tidak sedikit ada juga guru yang menyelesaikan permasalahan dengan cara menghukum secara langsung. Tapi kita perlahan kita gunakan ini. Mudah-mudahan restitusi ini bermanfaat buat kita dan kita praktekkan di lapangan. Bapak Ibu guru, tugas kita memang mengajar. Ketika kita mengajar, banyaklah permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama dengan siswa. Nah, ini salah satu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita gunakan, kita terapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan atau tindakan siswa di kelas. Nah itu mungkin Bapak Ibu, kita sedikit sharing. Kalaupun misalkan kita ada yang ditanyakan, siap kita buka forum tanya jawab untuk segitiga restitusi ini. Boleh Pak Tatang dulu, silahkan kalau misalkan tentang restitusi ini pelaksanaan seperti apa, kita sharing ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di segitiga restitusi ini kita memahami apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Hikmat ya, bahwa memang itu dikatakan menstabilkan identitas yang poin pertama ya Pak ya. Betul. Dan itu saya pikir memang harus seperti itu, Iya. biar nggak langsung menjas gitu kan, Iya. menghukum seperti itu. Dan validasi tindakan yang salah berarti kita mencari apa yang terjadi gitu kan, Betul. mungkin seperti itu.
Dan yang ketiganya menanyakan keyakinan bagaimana mungkin ke depannya seperti itu. Jadi yang kita harapkan itu kan dari anak-anak kita itu dengan terjadi permasalahan kita panggil, kita ungkap apa yang terjadi di situ, dan kita untuk apa supaya dia tidak merasa apa setelah kita panggil merasa dia orang yang terkucilkan dan lain sebagainya. Betul. Mungkin kalau menurut tanggapan saya seperti itu Pak. Kalau memang benar dan salahnya tolong dijelaskan lagi Pak. Itu Betul, aja, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tatang yang sudah memberikan masukannya Pak ya. Memang benar Pak. Ini ketika kita sebagai guru melaksanakan restitusi ini akan berdampak besar kepada murid. Ya, dampaknya luar biasa pada murid. Bahkan ini akan terus diingat sampai kapanpun akan terus diingat. Beda dengan ketika misalkan kita melakukan tidak menanyakan langsung atau menghukum atau menjas kepada siswa tersebut, bahkan kadang-kadang ketika kita keluar di sekolah pun tidak akan terasa sakitnya. Beda dengan memberikan penguatan seperti ini siswa akan karakternya lebih baik Pak, lebih kuat. Dengan cara-cara yang 3 ini, siswa tersebut akan lebih baik untuk dirinya sendiri, bahkan dia akan bisa menerapkan kepada yang lain, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Bahkan ketika dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pun dia akan lebih baik. Karena apa? Ini ada dasar ketika ada permasalahan seperti ini, siswa tersebut tidak langsung digas. Kita kembalikan kepada kelompoknya di sini. Kembalikan pada kelompok mereka pada karakter lebih cepat lagi. Nah, di sini murid menjadi lebih memiliki tujuan. Kita arahkan, bukan disalahkan, tapi kita arahkan ke tujuan apa yang mereka inginkan itu kita laksanakan, kita capai tujuan mereka dengan cara penyelesaian seperti ini. Ketika penerapan disiplinnya kurang baik, kita arahkan, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah itu seperti apa. Bukan hanya kita di posisi hukum, kadang-kadang kalau di posisi hukum siswa tidak tahu sudah diselesaikan, tapi besoknya lagi siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu, terima kasih Pak Tatang, sharingnya barusan luar biasa. Memang seperti ini tahapan-tahapannya mari Bapak Ibu kita terapkan di sekolah. Mudah-mudahan siswa didik kita ketika melakukan kesalahan bisa lebih baik lagi, kepada kita kembali lagi karakternya supaya lebih kuat lagi. Mungkin itu Pak Tatang. Terima kasih ya Pak Tatang. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya merefleksikan saja Pak. Ya Pak. Jadi yang saya tangkap bahwa peran guru tersebut memiliki 5 peran ya. Yang pertama ada guru yang berperan sebagai penghukum Ya, tadi ya Pak. Kita kembali lagi apa ya? Yang pertama itu penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, dan sebagai teman, pengawas, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya mau menggarisbawahi dari kelima peran guru tersebut. Di antaranya penghukum, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa penghukum tersebut akan meninggalkan luka batin terhadap anak, yaitu kita sudah melatih anak sebagai pendendam ya. Betul Pak. Walaupun anak sekarang nurut ke kita, tapi dalam hatinya dia akan merasa dendam kepada kita. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, ketika guru membuat rasa bersalah, memang anak akan menjadi kecil hati. Bahwa kelakuan apapun yang dia lakukan, oh ternyata itu salah, ternyata saya itu tidak ada gunanya, ternyata saya itu seperti ini. Dia akan selalu berkecil hati. Itu dampak buruknya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sebagai teman. Dampak buruk guru sebagai teman, memang kita akan dihargai, mohon maaf, dituruti oleh anak tersebut. Tetapi permasalahannya, anak tersebut akan tergantung kepada kita, dan kita akan sedikit tidak dihargai oleh anak tersebut karena sebagai teman posisinya Pak. Kemudian untuk posisi kita sebagai guru, sebagai seorang pemantau. Ketika sebagai seorang pemantau, kriterianya akan selalu mengacu kepada peraturan. Nah, dampak buruknya di situ akan muncul hukuman juga. Jadi selain dipantau, itu akan mengeluarkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, posisi tadi yang manajer ini yang kata Bapak sangat bagus sekali. Kenapa dikatakan bagus? Karena pertama, ketika ada masalah anak, kita menstabilkan dulu identitasnya. Misalkan contoh, ada anak yang berantem, mukul anak lain. Kita panggil, ada apa nih? Anak kan berbicara, oh tadi saya mukul anak tersebut. Kenapa mukul anak tersebut? Karena saya kesel dikatain ini atau itu. Nah, seorang guru harus berperan untuk menstabilkan.
oh memang kalau misalkan itu terjadi kepada orang siapapun pasti akan seperti itu. Kamu merasa terhina ya, kamu merasa tidak enak sehingga kamu marah. Nah itu menstabilkan. Kemudian memvalidasi. Nah memvalidasi tersebut fungsinya di sini adalah untuk mengembalikan posisi dia. Ketika sudah distabilkan, maka kita bisa meyakinkan bahwa hal tersebut adalah hal yang benar-benar terjadi. Ketika sudah divalidasi kebenarannya, baru menanyakan keyakinan bahwa kita kembalikan kalau dia sudah sadar, sudah tenang bahwa mukul orang itu gak baik loh, melanggar aturan ini, sehingga dia dengan sendirinya akan merasa sadar, oh ternyata kelakuan saya itu salah. Kemudian kita tanyakan keyakinan yang lainnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana konsekuensinya, sehingga dia dengan sendirinya memikirkan solusi-solusi untuk dirinya. Apakah mau minta maaf dulu, apakah seperti apa, itu munculnya dari anak. Nah, anak tidak merasa lebih manusiawi kalau diperlakukan seperti itu. Materi ini sangat bermanfaat sekali, Pak Hikmat, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya refleksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya merefleksikan saja, Pak. Ya, Pak. Jadi yang saya tangkap bahwa peran guru tersebut memiliki 5 peran. Ya. Yang pertama ada guru yang berperan sebagai penghukum tadi ya Pak. Kita kembali lagi apa ya? Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, pengawas, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya mau menggarisbawahi dari kelima peran guru tersebut. Di antaranya penghukum, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa penghukum tersebut akan meninggalkan luka batin terhadap anak, yaitu kita sudah melatih anak sebagai pendendam. Ya. Betul, Pak. Walaupun anak sekarang nurut ke kita, tapi dalam hatinya dia akan merasa dendam kepada kita. Kemudian untuk membuat rasa bersalah. Pak. Ketika guru membuat rasa bersalah, memang anak akan menjadi kecil hati. Bahwa kelakuan apapun yang dia lakukan, oh ternyata itu salah, ternyata saya itu tidak ada gunanya. Ternyata saya itu seperti ini, dia akan selalu berkecil hati. Itu dampak buruknya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sebagai teman. Dampak buruk guru sebagai teman, memang kita akan dihargai, mohon maaf, dituruti oleh anak tersebut. Tetapi permasalahannya, anak tersebut akan tergantung kepada kita, dan kita akan sedikit tidak dihargai oleh anak tersebut. Karena sebagai teman posisinya, Pak. Kemudian untuk posisi kita sebagai guru, sebagai seorang pemantau. Ketika sebagai seorang pemantau, kriterianya akan selalu mengacu kepada peraturan. Nah, dampak buruknya di situ akan muncul hukuman juga. Jadi selain dipantau, itu akan mengeluarkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, posisi tadi yang manajer, ini yang kata Bapak sangat bagus sekali. Kenapa dikatakan bagus? Karena pertama, ketika ada masalah anak, kita menstabilkan dulu identitasnya. Misalkan contoh, ada anak yang berantem, mukul anak lain. Kita panggil, ada apa nih? Anak kan berbicara, oh tadi saya mukul anak tersebut. Kenapa mukul anak tersebut? Karena saya kesel dikatain ini atau itu. Nah, seorang guru harus berperan untuk menstabilkan. Oh, memang kalau misalkan itu terjadi kepada orang siapapun, pasti akan seperti itu. Kamu merasa terhina ya, kamu merasa tidak enak sehingga kamu marah. Nah, itu menstabilkan. Kemudian memvalidasi. Nah, memvalidasi tersebut fungsinya di sini adalah untuk mengembalikan posisi dia. Ketika sudah distabilkan, maka kita bisa meyakinkan bahwa hal tersebut adalah hal yang benar-benar terjadi. Ketika sudah divalidasi kebenarannya, baru menanyakan keyakinan bahwa kita kembalikan kalau dia sudah sadar, sudah tenang, bahwa mukul orang itu gak baik loh, melanggar aturan ini, sehingga dia dengan sendirinya akan merasa sadar, oh
oh ternyata kelakuan saya itu salah. Betul. Kemudian kita tanyakan keyakinan yang lainnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana konsekuensinya, sehingga dia dengan sendirinya memikirkan solusi-solusi untuk dirinya. Apakah mau minta maaf dulu, apakah seperti apa, itu munculnya dari anak. Nah, anak tidak merasa lebih manusiawi kalau diperlakukan seperti itu. Materi ini sangat bermanfaat sekali, Pak Hikmat, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya refleksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di segitiga restitusi ini kita memahami apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Hikmat ya, bahwa memang itu dikatakan menstabilkan identitas yang poin pertama ya Pak ya. Betul, betul. Dan itu saya pikir memang harus seperti itu, Iya. biar nggak langsung menjas gitu kan, Iya. menghukum seperti itu. Dan validasi tindakan yang salah berarti kita mencari apa yang terjadi gitu kan, Betul, mungkin seperti betul. itu. Dan yang ketiganya menanyakan keyakinan bagaimana mungkin ke depannya seperti itu. Jadi Betul. yang kita harapkan itu kan dari anak-anak kita itu dengan terjadi permasalahan kita panggil, kita ungkap apa yang terjadi di situ, dan kita untuk apa supaya dia tidak merasa apa setelah kita panggil merasa dia orang yang terkucilkan dan lain sebagainya. Betul. Mungkin kalau menurut tanggapannya seperti itu Pak. Kalau memang benar dan salahnya tolong dijelaskan lagi Pak. Itu Betul, aja, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tatang yang sudah memberikan masukannya Pak ya. Memang benar Pak. Ini ketika kita sebagai guru melaksanakan restitusi ini akan berdampak besar kepada murid. Ya, dampaknya luar biasa Pak. Bahkan ini akan terus diingat sampai kapanpun akan terus diingat. Beda dengan ketika misalkan kita melakukan tidak menanyakan langsung atau menghukum atau menjas pada siswa tersebut. Bahkan kadang-kadang ketika kita keluar di sekolah pun tidak akan terasa sakitnya. Beda dengan memberikan penguatan seperti ini. Ini siswa akan karakternya lebih baik Pak, lebih kuat. Dengan cara-cara yang tiga ini, siswa tersebut akan lebih baik. Untuk dirinya sendiri bahkan dia akan bisa menerapkan kepada yang lain. Baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Bahkan ketika dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pun, dia akan lebih baik. Karena apa? Ini ada dasar ketika ada permasalahan seperti ini, siswa tersebut tidak langsung dijas. Kita kembalikan kepada kelompoknya di sini. Kembalikan pada kelompok mereka pada karakter lebih cepat lagi. Nah, di sini murid menjadi lebih memiliki tujuan. Kita arahkan, bukan disalahkan, tapi kita arahkan ke tujuan apa yang mereka inginkan itu kita laksanakan, kita capai tujuan mereka dengan cara penyelesaian seperti ini. Ketika penerapan disiplinnya kurang baik, kita arahkan, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah itu seperti apa. Bukan hanya kita di posisi hukum, kadang-kadang kalau di posisi hukum, siswa tidak tahu. Sudah diselesaikan, tapi besoknya lagi siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu, terima kasih Pak Tatang. Sharingnya barusan luar biasa. Memang seperti ini tahapan-tahapannya mari Bapak Ibu kita terapkan di sekolah. Mudah-mudahan siswa didik kita ketika melakukan kesalahan bisa lebih baik lagi kepada kita kembalikan lagi karakternya supaya lebih kuat lagi. Mungkin itu Pak Tatang. Terima kasih ya Pak Tatang. Ya, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jeb, betul sekali yang sudah menyampaikan dari tadi di posisi remote control sampai kita berlanjut ke posisi segitiga restitusi. Memang benar Pak. Sebelum diakhiri ini Pak, terima kasih atas semua masukan dari rekan-rekan sejawat yang sudah membersamai saya di pendidikan guru penggerak ini. Akhirnya di modul 1 ini alhamdulillah di tugas akhir Bapak Ibu saya sudah hampir selesai. Ini sebagai tugas akhir yang harus kita dibudayakan, budaya positif ini di modul ini. Jadi selanjutnya nanti akan dilanjut ke modul 2. Bapak Ibu, waktunya untuk memaparkan ini mungkin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa menambah ilmu lah buat kita selama kita menjadi pendidik. Ketika misalkan di sekolah menemukan permasalahan dengan siswa yang sangat krusial itu, yang mudah-mudahan kita terapkan. Kita sebagai posisi kita sebagai guru di posisi kita adalah manajer, jadi bukan penghukum. Supaya apa ya itu tadi benar kata Pak Jeb juga, memang kata Pak Tatang, kalau misalkan sudah stabilkan identitas, sudah validasi dan menanyakan keadaan, siswa tersebut akan kembali kepada ini Bapak Ibu ya, karakternya lebih kuat, kemudian menjadi murid yang lebih memiliki tujuan. Ya, beda kalau misalkan kita disalahkan, siswa tersebut akan merasa malu, kemudian tertekan batinnya juga dan seperti itu. Nah mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bisa mengikuti pembelajaran khususnya pembelajaran Bapak PPKN ya. Namun sebelum mulai pembelajaran kita buatkan dulu sepakat tidak untuk membuat keyakinan kelas. Oke ya. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas, Bapak akan paparkan dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan yang dibuat dan disepakati oleh kelas 8A ya. Jadi bukan disepakati oleh Bapak atau keluar dari Bapak, kita sepakati oleh siswa yang ada di kelas 8A. Sepakat semuanya ya. Nah, ini peraturan ini tidak memaksa ya, dan tidak memaksa harus ditetapkan oleh guru. Nah, ini dibuat oleh siswa dan ditetapkan oleh siswa ya. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Setelah kita buat keyakinan kelas, nanti kalian tulis di kertas yang sudah disiapkan oleh Bapak. Nah, misalkan ini ya, ini sudah siapkan. Nanti di keyakinan kelasnya ditulis di masing-masing kemudian kita terjemahkan di sana. Ya, siap ya? Silakan buat nanti keyakinan kelasnya minimal ada 5 seperti itu. Kita sepakati bersama-sama dan ini harus dijalankan. Harus dijalankan setiap hari oleh siswa kelas 8. Mungkin akan berbeda nanti dengan kelas-kelas yang lain. Ya, keyakinan kelasnya harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang baik yang harus disepakati oleh kita. Apa yang kurangnya di sini misalnya di kelas 8A kita tingkatkan. Nah, nanti ketika misalnya ada siswa yang keluar dari nilai-nilai kebajikan tersebut atau keyakinan kelas, berarti itu ada pelajaran yang disepakati oleh kita. Oke, siap ya? Oke, nanti Bapak akan membacakan yang kedua. Nanti kesempatan kelasnya kita kelompokkan, ditempel di tempat tulis. Oke? Silahkan diisikan dulu. Terus sudah ya. Kalau sudah, baik keyakinan kelas ini kita akan sepakati bersama-sama ya. Kita sepakati untuk kelas 8 dan ini akan kita gunakan. Nilai kesepakatan ini harus mengandung nilai kebajikan ya. Dan ini tidak ada paksaan, guru tidak akan memaksakan kalian. Ini hanya keluar dari kesepakatan kita untuk kelas 8A. Kalau sudah silakan ditempel di sini ya. Oke, yang lainnya boleh. Yang sudah sini boleh. Apa satu? Oke. Lima ya ke bawah. Silakan yang lainnya, semua yang lainnya boleh. Kita harus semua ditulis, cukup satu bulan.
Sudah semua? Oke ya. Ini merupakan keyakinan kelas 8. Harus sudah sepakati ya. Nah, biar kalian semua tahu, pasti tidak tahu kan siswa A atau B nulis apa kesepakatannya. Kita kelompokkan ya menjadi ada 5 kesepakatan kelas. Oke ya. Baik. Kesepakatan kelas 8A sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk sekarang. Kita kelompokkan ya. Harus ada 5, minimal 5 ada kesepakatan kelas yang harus kita jalankan setiap hari selama pembelajaran dimulai ya dari awal sampai akhir. Oke, kita kelompokkan pertama di sini kesepakatan kelasnya pertama ada disiplin. Nah, ini ya. Kita lihat disiplin. Kemudian yang kedua di sini mandiri. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat kerjasama. Ya. Yang kelima menjaga. Menjaga kebersihan. Nah ini ada lagi satu lagi ya. Jangan telat masuk kelas. Oke. Dari semua ini ada 9 keyakinan kelas untuk kelas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ada kesepakatan kelas untuk kelas 8, 9 kesepakatan kelas. Kita kelompokkan di sini. Ini harus disepakati oleh kelas 8. Nah, karena ini semuanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Pertama di sini ada disiplin. Dalam artian kita harus disiplin baik itu dalam pembelajaran ataupun di kegiatan yang lainnya. Pertama di kegiatan di lingkungan kelas 8. Nah, ya. Kemudian di sini ada mandiri. Yang dimaksud dengan mandiri itu berarti kita mengerjakan tugas tidak tergantung pada orang lain. Setiap kita mengerjakan harus tergantung pada diri sendiri. Tugas-tugas dari guru ataupun tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan kepada kelas 8. Kemudian yang ketiga bertanggung jawab. Jelas semua siswa atau setiap pribadi yang ada di sini harus bertanggung jawab pada tugas-tugasnya. Termasuk pada kelas 8A harus bertanggung jawab bersama memiliki. Bagus ya. Yang keempat apa? Kerjasama. Ya jelas sekali kalau misalkan kerjasama ditanamkan di kelas 8, nah ini akan tercipta lingkungan kelas yang bagus, yang mendukung, yang kondusif. Beda dengan berjalan masing-masing, tidak akan ada kekompakan. Ya, sepakat tugasnya. Kemudian menjaga kebersihan harus ya. Ini merupakan tugas kita semua. Oke, sudah ya. Kalau sudah, baik keyakinan kelas ini kita akan sepakati bersama-sama ya. Kita sepakati untuk kelas 8 dan ini akan kita gunakan. Nilai kesepakatan ini harus mengandung nilai kebajikan ya. Dan ini tidak ada paksaan, guru tidak akan memaksakan kalian. Ini hanya di luar dari kesepakatan kita untuk kelas 8A. Kalau sudah silakan ditempel di sini ya. Oke, yang lainnya boleh. Yang sudah sini boleh. Ya. Apa satu? Oke. Lima ya ke bawah. Silakan yang lainnya, semua yang lainnya boleh. Kita harus semua ditulis, cukup satu bulan.
Sudah semua? Oke ya. Ini merupakan keyakinan kelas 8. Harus sudah sepakati ya. Nah, biar kalian semua tahu, pasti sudah tahu kan siswa A atau B nulis apa kesepakatannya. Kita kelompokkan ya menjadi ada 5 kesepakatan kelas. Oke ya. Baik, kesepakatan kelas 8A sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk sekarang. Kita kelompokkan ya. Harus ada 5, minimal 5 ada kesepakatan kelas yang harus kita jalankan setiap hari selama pembelajaran dimulai ya dari awal sampai akhir. Oke, kita kelompokkan. Pertama di sini kesepakatan kelasnya pertama ada disiplin. Nah, ini ya. Kita lihat disiplin. Kemudian yang kedua di sini mandiri. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat kerjasama. Ya. Yang kelima menjaga. Menjaga kebersihan. Nah, ini ada lagi satu lagi ya. Jangan telat masuk kelas. Oke, dari semua ini ada 9 keyakinan kelas untuk kelas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ada kesepakatan kelas untuk kelas 8, 9 kesepakatan kelas. Kita kelompokkan di sini. Ini harus disepakati oleh kelas 8. Nah, karena ini semuanya mengandung nilai-nilai kebaikan. Pertama di sini ada disiplin. Dalam artian kita harus disiplin baik itu dalam pembelajaran ataupun di kegiatan yang lainnya. Pertama di kegiatan di lingkungan kelas 8. Nah, ya. Kemudian di sini ada mandiri. Yang dimaksud dengan mandiri itu berarti kita mengerjakan tugas tidak tergantung pada orang lain. Setiap kita mengerjakan harus tergantung pada diri sendiri. Tugas-tugas dari guru ataupun tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan kepada kelas 8. Kemudian yang ketiga bertanggung jawab. Jelas semua siswa atau setiap pribadi yang ada di sini harus bertanggung jawab pada tugas-tugasnya. Termasuk pada kelas 8A harus bertanggung jawab bersama memiliki. Bagus ya. Yang keempat apa? Kerjasama. Ya jelas sekali kalau misalkan kerjasama ditanamkan di kelas 8, nah ini akan tercipta lingkungan kelas yang bagus, yang mendukung, yang kondusif. Beda dengan berjalan masing-masing, tidak akan ada kekompakan. Ya, sepakat tugasnya. Kemudian menjaga kebersihan harus ya. Ini merupakan tugas kita semua, bukan hanya siswa yang lain pun, terutama kesepakatan kelas di kelas, keyakinan kelas di kelas 8. Ini harus menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya, jaga kebersihannya. Yang berikutnya apa ini? Jangan telat masuk kelas. Nah ini sepakat ya. Keyakinan kelas ini harus sepakati. Ketika guru sudah masuk yang pembelajarannya, semua siswa harus siap di kelas, sudah ada. Ini kesepakatan kelas kita ya, harus dijalankan dan harus dilaksanakan mulai hari ini dan seterusnya. Siap ya? Ya. Oke, kemudian yang ketujuh sekarang kompak. Kita kompak kelas 8A berarti harus berbeda dengan kelas ini kekompakannya. Tunjukkan kekompakan kalian bersama yang lain bahwa kita menunjukkan nilai-nilai yang positif, yang baik yang diberikan kepada kelas-kelas lain supaya menjadi contoh. Bisa seperti itu. Harus kompak, insya Allah ya. Oke. Kemudian yang ke-8 apa? Saling menghormati, jelas sekali. Sama sebagai makhluk sosial, sebagai siswa kita harus saling menghargai, ya, saling menghargai sama teman, dengan guru ataupun dengan yang lainnya kita harus menghargai, ya. Oke, yang 9 apa ini? Saling menghormati dan saling menghargai, jelas, ya. Ini berkaitan, saling menghormati, menghargai, ya, kepada teman, bersama guru. Ketika misalkan berlangsung pembelajaran, kita pun saling menghargai pendapat teman. Ketika teman misalkan menyampaikan tujuannya ataupun maksudnya, kita berusaha untuk menghargai apapun yang disampaikan pendapat teman.
khususnya di kelas 8 kita harus menghargai pendapat teman yang lainnya. Bisa seperti itu? Oke, kita sepakat. Keyakinan kelas ini kita terapkan mulai hari ini dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk kelas 8 yang hari ini sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita ini kita gunakan hari ini dan seterusnya. Ini semua Bapak lihat mengandung nilai-nilai kebajikan yang kalian terapkan. Ini sudah luar biasa menurut Bapak ya. Bagus sekali. Ini merupakan nilai-nilai budaya positif yang harus kita kembangkan, terutama khususnya di kelas 8A. Ini nilai-nilai budaya positif kita yang mungkin akan berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Oke, kita tunjukkan nilai yang baik ini mulai hari ini dan seterusnya. Oke, itu ya. Terima kasih. Itu yang Bapak sampaikan untuk keyakinan kelasnya. Sepakati bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan terapkan hari ini bisa kita laksanakan dan kita lakukan mulai hari ini dan seterusnya. Oke, siap ya? Terima kasih. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bara. Pagi, Pak. Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini kesalahannya? Tidak, Pak. Benar, tidak tahu. Benar. Nah, kemarin waktu Bara belajar pas pelajaran PPKN di kelas, Bapak kelihatan Bara itu ribut di kelas. Benar tidak? Benar, Pak. Coba apa kesalahan Bara itu? Tidak disiplin di kelas, Pak. Kenapa? Ya, kenapa Bara melakukan kesalahan itu? Pas ketika saya mau belajar, tas saya diambil teman, Pak. Oh, tas Bara diambil teman. Oke, sehingga Bara ribut. Ya, Pak. Ya, itu kesalahan Bara ya. Jadi Bapak panggil ke sini Bara ingin memvalidasi Bara, bukan untuk menghukum Bara ya. Baik. Setiap manusia Bara punya salah ya. Manusiawi punya salah. Bahkan Bapak sendiri pun pernah melakukan kesalahan yang sama di posisi Bara. Nah, seperti itu ya. Pernah melakukan. Nah, yang Bapak tanyakan, Bara berarti sudah melanggar apa itu? Melanggar Kesepakatan kelas ya. kesepakatan Apa kelas. kesepakatan kelasnya? Tidak disiplin Tidak disiplin. ketika waktu pembelajaran. Ya, tidak disiplin ketika waktu pembelajaran ya. Nah, itu baik ya Bapak ya. Bapak akan pelajari ini, akan memperbaiki ini. Bara begini ya, Bapak bukan menghukum Bara sekarang ya, tapi akan mengarahkan Bara ke yang lebih baik lagi ya. Bara siap, punya tujuan mungkin ya melakukan seperti ini. Tujuannya apa? Agar saya bisa nulis, Pak. Agar Bara bisa nulis. Iya, Pak. Baik ya. Mulai ini Bara siap merubah nggak kesalahannya? Siap, Pak. Mulai kapan merubahnya? Mulai hari ini dan seterusnya. Oke ya, berarti Bara siap memperbaiki kesalahan mulai hari ini dan seterusnya. Oke ya, terima kasih ya Bara ya. Bara sudah siap berarti mengikuti apa yang sudah disepakati kelas 8B ya. Yang Bara lakukan tadi berarti ada pelanggaran, yaitu melanggar kesepakatan kelas. Tapi sekarang Bara mulai memperbaiki mulai hari ini dan seterusnya, dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Oke, terima kasih ya Bara ya. Oke, silakan sekarang kamu kembali ke kelas ya.